Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Jadi kau libur semester kemarin kemana, Rin? Aku pulang kerantau aman-mana di rumah aja tidur. Oke, jadi gini weh, aku mau bahas sesuatu ini yang bisa bikin mahasiswa termodinamika itu agak setengah stres, siklus Carnot. Waduh, itu yang T1, T2 itu nggak sih? Yang katanya mesin paling efisien? Katanya, tapi aku belum pernah lihat mesin itu di bengkel manapun. Iya iyalah, kan itu cuman mesin teoritis, bukan yang bisa dibeli di toko. Nah, ibaratnya tuh gini weh, siklus Carnot itu kayak mantan kandung, cuma bisa dibayangkan, tapi nggak bisa dimiliki. Oke. Tadi kan kita udah bahas nih Carnot itu apa, tapi aku masih bingung sih, kayak mana cara kerja si Carnot ini? Oh, jadi si siklus Carnot ini ada 4 proses utama yang dilalui si gas dalam siklus ini. Nah, proses pertamanya itu ada namanya ekspansi isotermal. Cara kerjanya, gas dapat panas dari sumber panas tapi suhunya tetap. Wah, pas aku ujian kemarin tekanan tinggi, mukanya masih tetap kalem aja tuh. Cocok kali memang contoh kau itu, Le. Nah, terus yang kedua itu prosesnya ekspansi adiabatik. Cara kerjanya itu gasnya masih mengembang, tapi kali ini pertukaran panas, jadi suhunya turun. Itu dia. Nah, ibaratnya tuh gini teman-teman, kayak kalian nih kerja keras, tapi tanpa makan siang. Jadi energinya tuh keluar, tapi suhu hati menurun. Aduh, relate kali ya, Ca. Terus apalagi tuh? Kan ada 4 tadi. Nah, yang ketiga itu ada namanya langkah yang ketiga itu kompresi isotermal. Nah, sekarang gas itu dilepasin panas ke sumber dingin tapi suhunya tetap. Nah, langkah yang terakhir itu yang keempat itu ada kompresi adiabatik. Cara kerjanya itu gini, gas dikompresi lalu lagi tanpa pertukaran panas sampai balik ke kondisi awalnya. Gitu dia. Selesai lah itu ya satu siklus. Tapi katanya efisiensi Carnot itu tinggi nggak sih? Soalnya aku masih bingung itu betul atau enggak. Bener banget. Jadi rumusnya gini guys, di mana suhu sumber panas dan suhu sumber dingin itu dalam satuan Kelvin, bukan dalam satuan Celcius ya. Sampai sini paham nggak? Jadi makin besar bedanya makin efisien dong. Yap, bener banget. Tapi tetap nggak bisa 100% kan? Pasti ada energi yang bocor. Aduh, sama lagi kayak hidup, nggak ada efisien-efisiennya. Aduh, cocot. Jadi efisien hidup si Cut ini kayaknya cuma 70% lah ya guys. Aduh. Nah, contohnya itu di dunia nyata, kayak misal nih, mesin mobil, turbin gas, pembangkit listrik, sampai kulkas, pada dasarnya itu semua konsep siklus Carnot, cuma dalam versi yang nggak sempurna. Berarti kalau kulkas itu versi kebaliknya Carnot ya? Bener banget. Kulkas itu reversi Carnot cycle namanya. Dia butuh kerja buat mindahin panas ke tempat dingin, ke tempat yang lebih panas. Gitu dia. Oh, jadi kulkas yang di kosku itu tiap malam kerja keras terus ya. Kasihan ya, aku pikir diam aja dia. Makanya pintu kulkas itu jangan dibuka-buka terus tiap 5 menit. Kasihan lah, efisiensinya jadi turun. Lah, kasihan ya. Jadi intinya siklus Carnot ini ngajarin kita batas maksimum efisiensi suatu mesin tadi. Nah, yang udah dijelasin Caca tadi, contohnya ada kulkas, baru mesin lainnya lah pokoknya. Nah, dan jadi
tapi bisa jadi buat acuan untuk insinyur biar tahu, oke nih, batas ini sampai batas ini gitu. Berarti kalau ada yang bilang mesin efisiensinya 100%, langsung bilang aja, itu nggak mungkin bro. Oke. Oke, berarti nanti kalau dosenku nanya, tinggal aku jawab aja jawabanku kayak gitu. Yang penting itu kan, jangan kita hanya tahu rumusnya aja, kita harus ngerti konsepnya. Karena siklus Carnot ini bukan cuma bahas soal mesin, tapi cara kita mikir tentang energi dan semua yang ada di alam ini.